Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, suami dan istri masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang harus ditunaikan. Suami berkewajiban menafkahi, mendidik, dan mencukupi istrinya. Begitu pula istri berkewajiban untuk mentaati, menghormati, dan melayani suaminya. Nah, apabila masing-masing pihak melaksanakan kewajibannya, na'am, dan masing-masing menunaikan hak pasangannya, maka insya Allah akan tercipta keluarga yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika suami memenuhi hak istri, maka Allah akan meridhoinya. Begitu pula ketika istri memenuhi hak suami, Allah pun akan meridhoinya. Sebaliknya, ketika masing-masing tidak melaksanakan tugasnya, maka masing-masing akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu bentuk kezaliman yang akhir-akhir ini muncul dan sedang banyak dibicarakan oleh kaum muslimin, yaitu fenomena adanya kaum muslimah, adanya istri-istri yang setelah mereka diterima bekerja di satu instansi, baik statusnya sebagai ASN maupun sebagai P3K ataupun status-status yang lainnya, tidak sedikit di antara mereka setelah lolos dari seleksi, mereka kemudian mendolimi suaminya dengan meminta cerai dari suaminya. Ketahuilah wahai kaum muslimah bahwa meminta cerai kepada suami atau disebut secara syar'i dengan bahasa khulu' itu memang satu cara yang dibenarkan dalam syariat. Tapi dibenarkan ketika ada udzur syar'i. Istri itu boleh meminta cerai, boleh meminta khulu' ketika ada udzur syar'i yang dibenarkan dalam syariat. Misalnya dahulu ada seorang sahabiyah, ada sahabiyah yang mulia, istrinya sahabat Thabit bin Qais bin Syammas. Beliau minta cerai, beliau minta khulu' kepada suaminya dengan sebab karena istri ini tidak bisa menunaikan hak-hak suami. Istri ini mendapati bahwa suaminya itu tidak bisa membuatnya jatuh cinta dengan sebab fisiknya yang memang kurang menarik. Akhirnya karena khawatir tidak bisa menunaikan hak suami, tidak bisa menunaikan perintah Allah, akhirnya beliau minta untuk berpisah dengan suaminya. Adapun ketika tidak ada udzur syar'i, maka minta cerai atau khulu' kepada suami itu perbuatan yang dilarang. Oleh karenanya dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mukhtali'at hunnal munafiqat." Wanita-wanita yang minta cerai kepada suaminya, wanita-wanita yang minta khulu' kepada suaminya, mereka itu adalah orang-orang yang munafik. Hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahumullah taala. Maka wahai kaum muslimah yang dirahmati Allah, ingatlah bahwa kewajiban seorang istri adalah menghormati suaminya, menunaikan hak-hak suaminya. Apabila Anda alhamdulillah diberi kesempatan untuk bekerja di tempat yang lebih baik daripada suami-suami Anda, maka bersyukurlah kepada Allah. Bagaimana cara bersyukur kepada Allah? Dengan menjadi hamba yang semakin taat kepada Allah, menjadi hamba yang semakin taat kepada suami-suami Anda. Bukan justru sebaliknya, ketika mendapat rezeki dari Allah, akhirnya malah melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah, yaitu meminta khulu' kepada suaminya. Ketahuilah ketika Anda diberi nikmat lalu melakukan hal yang dibenci oleh Allah, itu namanya tidak syukur nikmat, itu namanya kufur nikmat. Terlebih lagi misalnya dahulu sebelum Anda berhasil diterima di instansi yang Anda impikan, dulu Anda menjadi istri dipenuhi kebutuhannya oleh suami. Bahkan mungkin Anda dulu juga kuliah dibiayai oleh suami. Bahkan dulu Anda dengan semua kebutuhan Anda dipenuhi oleh suami Anda. Tiba-tiba sekarang Anda minta berpisah dengan suami tanpa udzur syar'i, maka dikhawatirkan hal itu akan termasuk pelanggaran syariat dan dikhawatirkan dalam hal yang dicela oleh Rasulullah SAW tadi, bahwa yang meminta khulu' tanpa alasan syar'i mereka adalah orang-orang munafik. Waliyadzubillah min dzalik. Maka kami mengingatkan dari pribadi dan seluruh kaum muslimin, mari menjadi hamba-hamba yang taat, melaksanakan perintah Allah, melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauhkan diri dari hal-hal yang dibenci oleh Allah, baik yang kecil maupun yang besar. Terlebih lagi jika ada hal yang sudah sangat jelas diterangkan dalam Quran maupun hadis itu dibenci oleh Allah dan Rasulullah, maka segera tinggalkan hal tersebut.
kepada para istri, teruslah berusaha menjadi istri yang salihah. Nikmati rezeki Allah, yaitu ketika Anda diterima bekerja di instansi tersebut, nikmati dan syukuri dengan terus menjadi hamba yang taat kepada Allah dan taat kepada suami Anda. Insya Allah akan lebih nikmat dan lebih bertambah nikmat Anda apabila bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, ketika kufur nikmat, ketika melakukan perbuatan yang tidak baik setelah diberi nikmat, maka dikhawatirkan itu akan menjadi sebab nikmatnya dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dikurangi nikmat hartanya, dikurangi nikmat kesehatannya, dikurangi nikmat kesempatannya beribadah, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Semoga Allah senantiasa menjaga semua keluarga kaum muslimin, menjadikannya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, memudahkan kaum muslimin dan muslimah menunaikan haknya masing-masing, menunaikan kewajibannya masing-masing, dan mendapatkan haknya dari pasangannya masing-masing. Semoga bermanfaat. Semoga Allah senantiasa menjaga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.